Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan video pada part yang pertamanya dari analisis rush tagging. Pada video yang pertama, itu kita melakukan pembekuan item. Ya, oke, saya buka saja ini. Jadi kita melakukan pembekuan item. Jadi kita memisahkan antara output output pre dan output post. Nah, di output pre ini ya uh, kita ingin mencari measure atau parameter item untuk pretestnya atau tingkat kesulitan item pada pretestnya. Lalu pada output postnya ini, tingkat kesulitan itemnya itu kita buat sama dengan tingkat kesulitan item pada pre-nya. Sehingga di output post ini ada sintaks yang kita masukkan yang bernama ia file sama dengan beku item. Nah, beku item ini adalah file yang ini. Nah, file ini berisikan tingkat kesulitan item pada pretestnya. Nah, tingkat kesulitan item pada pretestnya ini kita bekukan sehingga lalu kita masukkan ke output dari post-testnya. Nah, ini yang apa dengan nama ia file beku item. Sehingga nanti ya tingkat kesulitan item pada post-test itu sama dengan tingkat kesulitan item pada pretestnya. Nah, ini sudah kita lakukan pada video part pertama. Ya, nah, akan saya masukkan di bagian kolom deskripsi ya, video part pertamanya. Nah, di part kedua ini, kita akan melakukan analisis perubahan tingkat kemampuan dari personnya. Karena analisis rush taking memang tujuannya untuk itu ya, untuk melihat perubahan tingkat kemampuan dari person. Nah, kalau kita ingin melihat perubahan tingkat kesulitan dari itemnya, kita menggunakan analisis rush taking, rush ranking ya. Nah, kalau ini kan kita melakukan analisis rush taking. Nah, dalam analisis rush taking itu kita ingin melihat perubahan tingkat kemampuan dari personnya. Nah, untuk video analisis rush ranking atau melihat perubahan tingkat kesulitan item nanti kita akan buat videonya. Oke, nah, lanjut video ini. Jadi video ini untuk melihat perubahan tingkat kemampuan dari personnya. Nah, oleh karena itu, langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah sebagai berikut. Jadi kita sudah punya file dengan nama output pre dan output post. Nah, file sintaks inilah yang akan kita gunakan untuk menganalisis tingkat kemampuan atau perubahan tingkat kemampuan dari person. Kita tutup, lalu kita buka WinStep. Kita masukkan dulu yang pertama itu adalah file pretestnya, file sintaks pretestnya. Yang ini kita masukkan output pre. Lalu kita file. Oke. Nah, langkah selanjutnya, karena kita ingin menganalisis perubahan tingkat kemampuan dari personnya, nah, maka kita bisa melihat pada ini, person measure nih. Nah, kita lihat person measure-nya, kita buka, kita lihat. Oke, kita biarkan saja. Nah, kita akan memunculkan file Excel ya. Kita akan memunculkan file Excel. Jadi, di sini saya pilih yang output files. Lalu kita pilih yang person file p file yang ini. Nah, terus langkah selanjutnya adalah kita ini.
Select file option. Ini kita bisa memilih semua atau kita pilih eh, salah satu. Misalnya kan kita hanya ingin melihat nilai dari kemampuan personnya, ya nilai logiknya atau nilai measure-nya. Nah, kita clear all. Bisa saja kita hanya pilih yang measure ini. Kita pilih yang measure ini karena kita hanya ingin melihat apa namanya eh, nilai logik atau nilai logik kemampuan personnya. Jadi kita pilih yang ini. Terus kita pilih oke. Setelah itu kita pilih Excel. Lalu kita pilih file statusnya temporary. Lalu oke. Nah, di sini saya sudah masukkan ini. Nah, kita pilih saja ini. Version pre. Jadi kita masukkan version pre-nya. Ini sudah ada. Oke. Nah, ini udah muncul ya version pre-nya ini ya. Nah, ini version pre-nya. Ini version pre. Nah, sekarang kita mau memunculkan postnya. Kita buka lagi file. Lalu kita pilih open file. Kita pilih lagi tagging. Sekarang kita pilih yang postnya. Oke. Terus kita ke output files lagi. Kita pilih yang version file p file. Select option. Kita pilih lagi clear all. Kita hanya pilih saja measure-nya. Lalu oke. Lalu file statusnya ininya kita pilih Excel. File statusnya pilih permanent file. Ini kita simpan lagi dalam ini yang version post saja ini. Nah, ini sudah already exist. Oke, nah sudah muncul. Nah, sekarang kita sudah punya dua file, yaitu file version apa kemampuan version yang di pretest dan kemampuan version yang di post test. Sekarang kita akan gabungkan dua file ini. Jadi kita buat file baru. Nah, yang pre-nya kita copy saja, kita masukkan di sini. Paste. Sekarang kita masukkan yang postnya. Yang ini copy, masukkan di sini. Kita ganti saja ini post version post. Oke, nah kita sudah punya dua data, yaitu data kemampuan person di pretest dan kemampuan person di post-test. Sekarang kita mau melakukan uh, perbandingan dengan melihat selisih. Selisih nilai person post-test dengan person pretestnya. Ya, kita tinggal mengurangi gitu ya. Jadi nilai pada post-test kita kurangi dengan nilai pada pretestnya. Seperti ini. Lalu oke. Nah, ini. Seperti ini. Oke, nah teman-teman sekarang saya mau membuat urutan ya, urutan selisih ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita pilih saja sort right, pilih yang sort smallest. Lalu kita pilih sort. Nah, jadi ini sudah diurutkan ini. Sudah diurutkan dari selisih yang terkecil sampai selisih yang terbesar. Selisih yang terkecil ternyata adalah ini. Ini. Nah, ini. Eh, selisihnya negatif 0,39. Nah, jadi eh, sebagai informasi teman-teman, kalau selisihnya itu dia positif ya, kalau selisihnya dia itu positif, berarti ada peningkatan kemampuan di situ.
ada peningkatan kemampuan dari person kalau selisihnya positif. Tetapi kalau selisihnya negatif, itu berarti ada penurunan tingkat kemampuan atau tingkat kemampuannya itu stabil gitu ya, stabil, tidak naik dan tidak turun. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau tingkat selisihnya positif berarti ada kenaikan tingkat kemampuan. Tapi kalau selisihnya itu negatif, maka terjadi penurunan tingkat kemampuan atau mungkin tingkat kemampuannya itu stagnan gitu ya, tidak naik dan tidak turun. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita ke bawah ya. Nah, di bawah ini ada person yang tingkat kemampuannya itu naik secara signifikan. Nah, ini, yang ini, person yang ini, ya. Person yang ini itu dia naik secara signifikan. Atau mungkin begini saja. Kita undo dulu. Nah, ini yang asli ya, ini yang asli. Nah, ini kita kasih dulu nama begitu ya. Personnya ini satu, dua, ini yang dari yang asli ya. Nah, ini berarti kita belum tahu nih person mana yang peningkatannya itu signifikan dan person mana yang justru menurun tingkat kemampuan. Sehingga kita buat ini, kita urutkan ini. Kita urutkan dari yang smallest ke largest. Nah, di sini kita tahu bahwa person 50 ini adalah person yang mengalami penurunan tingkat kemampuan. Person 3 itu juga mengalami penurunan tingkat kemampuan. Person 46 juga mengalami penurunan tingkat kemampuan. Person 45 juga mengalami penurunan tingkat kemampuan. Sedangkan person yang mengalami kenaikan tingkat kemampuan secara signifikan atau yang paling tinggi itu adalah person 19. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan melakukan analisis lebih detail. Nah, mengenai person-person yang mengalami kenaikan tingkat kemampuan maupun yang mengalami penurunan tingkat kemampuan. Nah, karena person ini banyak ya, jadi kita hanya akan memilih person yang mengalami tingkat kemampuan secara signifikan, yaitu person 19 ini, dan juga person yang mengalami penurunan tingkat kemampuan. Nah, ini penurunan tingkat kemampuan ini kan ada empat ya, ada empat orang ya. Jadi kita mungkin pilih yang ini saja, yang person 3 ini. Karena person 3 ini kalau di person post-nya itu kan dia nol ya. Sedangkan di pre-nya itu dia 0,37 gitu ya. Jadi dia mengalami penurunan sebesar nih, sebesar 0,37. Nah, jadi person 3 kita hanya akan menganalisis secara lebih detail person 3 sama person 40. Person 19. Kita akan melihat secara lebih detail. Nah, untuk melihat secara lebih detailnya itu kita akan melihat pola jawaban mereka pada setiap itemnya. Pola jawaban mereka pada setiap itemnya. Baik itu yang di pretest maupun yang di post-testnya. Nah, untuk melihat pola jawaban mereka atau pola skornya mereka ya, kita kembali ke sini. Kembali ke pin step-nya. Pertama kita pilih output pretest. Nah, saya mau memunculkan file file Word-nya. Kita pilih ASCC per sama dengan DOM. Lalu kita pilih ini. Kita akan pilih skalogram. Skalogram. Kita akan menunjukkan skalogram. Nah, ini. Di sini sudah muncul skalogram untuk pretestnya. Jadi ini adalah skalogram untuk pretestnya. Saya buat ini. Skalogram pretest. Ini skalogram pretest ya. Oke, ini skalogram pretest. Skalogram pre. Sekarang kita munculkan skalogram post-testnya. Sama kita pilih ASCII sama dengan dot. Sama dengan dot. Aduh, sama dengan dot. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih output file, output table, lalu kita pilih skalogram sama ya. Kita akan memunculkan skalogram untuk post-testnya.
Ini skalogram post testnya. Saja. Skalogram post test. Oke, nah selanjutnya saya buat file baru. Ya, file baru. Nah, di file baru ini kita akan membandingkan pola skor pada pretest sama post-testnya. Yang kita akan analisis itu adalah mereka yang mengalami penurunan dan peningkatan. Nah, yang peningkatan itu kita pilih saja yang peningkatannya paling signifikan, yaitu version 19. Kita cari version 19 yang kita cari dulu version 19 yang pretestnya. Testnya kita cari version 19. Version 19. Version 19. Version 19. 19 masih mencari ya. Di bawah, ya. Nah, ini versi 19. Ini versi 19. Nah, ini kita pilih. Sebelumnya kita pilih dulu, ya, pilih. Ini. Ini mau kita copy. Copy kita masukkan ke sini. Ke file yang baru. Di sini. Selanjutnya kita pilih version tadi itu. Version 19. 19. Nah, ini version 19. Yang pre-nya. Oke, yang ini pre-nya. Tapi kita masukkan di sini. Paste. Nah, ini version 19 pre. Oke, sekarang kita masukkan version 19 yang postnya. Nah, ternyata version 19 yang di post itu dia melesat. Jadi orang dengan kemampuan paling tinggi di, di post testnya. Padahal di pretestnya kalau kita lihat itu dia di bagian bawah ini di sini. Artinya di pretestnya itu versi 19 ini termasuk versi yang kemampuannya rendah ya. Tetapi ketika di post testnya dia langsung melesat menjadi orang dengan kemampuan yang paling tinggi. Nah, ini kita copy. Kita copy, kita masukkan di sini. Nah, jadi ini adalah eh, apa namanya perbandingan pretest dan post testnya, pola skornya. Oke, nah yang ini adalah post. Nah, sekarang kita bandingkan ya, kita bandingkan pola skornya. Kita lihat di item yang paling mudah yaitu item 2. Version 19 ini di pretestnya dia mendapat skor 4, tapi kemudian meningkat menjadi 5 di post test. Begitupun di item 3 dia juga meningkat dari 2 di pretest menjadi 3. Nah, sebagian besar kalau kita lihat itu dia mengalami peningkatan skor ya. Dia mengalami peningkatan skor. Hampir semua dia mengalami peningkatan skor. Nah, mungkin yang dia tidak mengalami peningkatan skor itu di soal nomor 10 ya. Nah, ini di item 10 itu dia pre-nya dia 3, post-nya dia 2. Jadi dia mengalami penurunan. Tapi selain itu, selain soal nomor 10, soal-soal yang lain itu dia mengalami peningkatan skor. Ada juga soal yang dia stabil gitu ya, tidak tidak naik, tidak tidak meningkat gitu ya. Itu soal atau item nomor 16. Ini dia tetap gitu ya. Di pretestnya dia mendapatkan skor 3, di posttest juga dia mendapatkan skor 3. Namun untuk item-item yang lain dia mengalami peningkatan. Nah, peningkatan yang kalau kita lihat itu cukup signifikan itu adalah di item-item yang tingkat kesulitannya tinggi itu. Ini, kita lihat yang ini. Ini kan tingkat-tingkat kesulitan tinggi itu dia tingkat apa peningkatan skornya itu signifikan gitu ya. Misalnya soal nomor 21 itu dia dari 1 menjadi 4 itu.
Begitupun yang lain. Begitupun yang item yang paling sulit itu ya, yaitu item 18, itu dia di pretestnya dia satu skornya. Tapi di post-testnya dia meningkat menjadi 4. Jadi di item-item yang sulit itu dia mengalami peningkatan skor yang signifikan. Sehingga memang wajar dia ini mengalami peningkatan kemampuan yang signifikan. Kita lihat di pretestnya itu dia merupakan person yang kemampuannya rendah. Tetapi di post-testnya dia menjadi person dengan kemampuan yang paling paling tinggi. Ya, paling tinggi. Oke, nah itu. Sekarang kita mau lihat yang tadi sudah saya tandai itu adalah person 3 nih, person 3 nih. Nah, person 3. Kita lihat person 3. Dia ini kan mengalami penurunan. Nah, kita lihat dulu di pretestnya person 3 nih. Jadi person 3. Nah, ini person 3 nih. Ini pretestnya. Copy, kita masukin di slide. Person 3. Nah, ini person 3 untuk pre. Sekarang kita masukkan person 3 untuk postnya. Nah, kita cari person 3 untuk post. Jadi, version 3. Nah, ini version 3. Nah, ini dia menurunnya cukup signifikan ya. Karena di pretestnya, kalau kita lihat, di pretestnya itu dia termasuk version dengan kemampuan paling tinggi ya. Dia urutan kedua setelah version 42. Tetapi di post-testnya, dia menurun sangat signifikan tuh. Sampai di bawah bawah sekali ya. Ya, kita masukkan. Nah, ini adalah postnya. Nah, sekarang kita lihat ya, mengapa dia mengalami penurunan tingkat kemampuan. Kita lihat di item yang paling mudah saja, dia sudah mengalami penurunan skor. Dari 5 di pretest menjadi 2 di posttest. Lalu kemudian di item lain juga dia mengalami penurunan skor. Misalnya item 26 itu dia mengalami penurunan skor dari 3 menjadi 2. Lalu item 7 dari 4 menjadi 3. Item 16 dari 3 menjadi 2. Item 12 dari 2 item 6 dari 4 menjadi 3. Item 9 dari 4 menjadi 3. Item 8 dari 4 menjadi 3. Begitupun item-item yang paling sulit. Nah, misalnya item 20 itu dari 5 menjadi 3. Item 21 dari 5 menjadi 3. Dan selanjutnya. Nah, ini. Item yang paling sulit, item 18 itu dari 3 menjadi 2. Jadi, version 3 ini, dia banyak mengalami penurunan skor ya. Dan juga mengalami skor-skor yang sama dari yang baik yang pretest maupun post-testnya. Misalnya, item 3 itu di pretestnya 3, di post-testnya juga 3 gitu. Terus misalnya ini item 5 dari 3 menjadi 3 juga. Item 19 5 5 sama gitu kan. Item 12 3 3 sama. Nah, itu. Jadi dia mengalami banyak sekali item-item yang dia mengalami penurunan skor. Dan juga ada item-item yang skornya sama baik pretest maupun post-test. Makanya dia mengalami penurunan yang paling dia mengalami penurunan tingkat kemampuan. Nah, ini bisa kita analisis lebih lanjut. Misalnya kita lihat, misalnya di item-item mana yang dia mengalami penurunan. Misalnya item 2. Ini kan item 2 ini kan dari 5 menjadi 2 ya. Nah, kita bisa analisis lebih lanjut misalnya. Item 5 ini bunyi pernyataannya seperti apa? Bunyi pernyataan seperti apa? Lalu kita bisa analisis mengapa di item 5 ini kok dia mengalami penurunan. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, lalu juga kita bisa ini ya, kita bisa apa namanya? Kita bisa juga memunculkan kayak grafik gitu ya. Grafik juga bisa.
Munculkan grafik. Ini, eh, saya juga bisa munculkan grafik, tapi mungkin nanti itu saya bahas di video selanjutnya ya. Oke, saya pikir demikian saja analisis perubahan tingkat kemampuan dari person menggunakan analisis rush taking. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.